warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah Idul Adha ta'tani jami'an rahimakumullah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah wa ashabul mash'amati ma ashabul
جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Idul Adha rahiman wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di tempat yang mubarak ini, agar Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita di akhirat di Jannatul Firdaus, mendapatkan ridhonya dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum sekalian. Pinjamkanlah untuk kalbumu, pendengaranmu dan penglihatanmu,
Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid." Sesungguhnya di dalam ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala terdapat pelajaran bagi orang yang memiliki qalbu, memasang pendengarannya, lagi menyaksikan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Waktu terus berlalu, kita telah melalui puasa Ramadan yang kemudian berlanjut dengan Idul Fitri. Kemudian kita pun berada di dalam penungguan masa haji, sampai kemudian masa haji tersebut tiba. Kemudian kita pun umat Islam menyambut suruhan Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Haknya Allah yang menjadi kewajiban manusia untuk berhaji ke Baitullah bagi mereka yang sanggup untuk melakukan perjalanan kepadanya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sehingga tibalah kita di hari Idul Adha ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang semua itu, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyaksikan kemanfaatan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amalan-amalan haji, berupa tawaf, berupa sa'i, berupa melempar jamrah di Mina, maupun mabit Muzdalifah ataupun wukuf di Arafah. Semua itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan manafi'a lahum, sebagai keberuntungan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala pun menyuruh agar kita menyebut namanya di hari-hari ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang sudah diketahui, yaitu dari awal Zulhijjah sampai dengan 10 Zulhijjah, yaitu di hari ini, di hari Idul Adha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Sebut-sebutlah nama Allah di hari-hari yang terbilang tersebut, yaitu hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Hijriah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sekalian untuk senantiasa bertakbir, bertahmid dan bertahlil, yang kita pun mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha, barakallahu fikum. Begitulah kehidupan ini terus berjalan dan terus berlalu, mengingatkan kepada kita sekalian untuk selalu memperbanyak bekal, karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan ambillah bekal untuk kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Dan berkata seorang penyair yang bijak, "Ma anta illa ayyam idza dhahaba yawmun dhahaba ba'du." Wahai manusia, kalian tiada lain adalah susunan hari-hari. Kalian tiada lain adalah susunan hari-hari. Setiap kali berlalu satu hari, hilang sebagian dari dirimu. Setiap hari berlalu lagi satu pekan, satu bulan, satu tahun, hilang sebagian dari dirimu, sampai tiba ajalmu, habislah waktumu. Maka hendaklah kita mengambil bekal, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perumpamaan antara diri kita dengan umur kita bagaikan seorang penunggang kuda dengan kudanya, yang mana kuda ini tidaklah bisa dia kendalikan. Kuda ini terus berjalan maju, menyampaikan penunggangnya kepada satu kepastian, yaitu kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya kalian di hari kiamat akan dibalasi amalan-amalan kalian secara sempurna. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, maka itulah sebenar-benarnya orang yang beruntung. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah iman dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat berkaitan dengan Idul Kurban ini,
telah mengajarkan kepada kita cara pembuktian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau mengajak orang-orang yang tersesat dari jalan Allah karena cintanya kepada Allah. Dia pun mengajak dan menasihati manusia agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajak orang-orang dengan keberanian yang digandengkan dengan kelembutan dan kasih sayang. Beliau sampai mendakwahi bapaknya dengan kalimat-kalimat yang begitu lembut, yang begitu penuh dengan kasih sayang, agar orang tuanya, ayahnya meninggalkan penyembahan berhala. Selalu beliau mengatakan dengan kalimat ya abati, ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahanda, mengapa engkau ibadahi sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat, dan tidak bisa membantumu sama sekali sebenarnya. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, telah datang kepadaku ilmu yang tidak sampai kepadamu, maka ikutilah aku akan tunjukin engkau jalan yang lurus. Ya abati la ta'budu syaitan, inna syaitana kana lirahmani 'asiyya. Wahai ayahanda, janganlah engkau menyembah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu sangat durhaka kepada Allah. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahanda, aku takut engkau akan terkena siksa dari Allah, padahal Allah itu Maha Penyayang. Namun untuk urusan mempersekutukan Allah dan kafir kepada Allah, Allah tidak akan mentolerir hal ini. Aku takut engkau akan menjadi kawan bagi syaitan di neraka. Maka Nabi Ibrahim AS pun diusir oleh ayahnya. Beliau pun berpisah dengan ayahnya. Namun Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan istri yang sangat salehah dan istri yang sangat cantik jelita, yaitu Sarah. Begitulah orang yang berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan sia-siakan pengorbanannya. Dan Nabi Ibrahim AS juga telah membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengajak kaumnya dan membuka alam pikiran kaumnya bahwa tidak pantas kalian menyembah berhala-berhala. Beliau pun Allah Subhanahu wa taala, beliau pun ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dibakar oleh kaumnya. Allah Subhanahu wa taala yang langsung bertindak, yaitu ketika kaumnya melihat Ibrahim AS telah menghancurkan berhala-berhala mereka. Kemudian mereka membakar Nabi Ibrahim AS. Datang Jibril AS menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Alakah hajah? Apakah engkau membutuhkan bantuan? Jibril AS bahkan kampung kaum Lut diangkatnya sampai ke langit, kemudian dibalikannya sehingga satu kampung yang melakukan amalan homo ini dikubur secara massal satu kampung oleh Jibril AS. Jibril mempunyai kekuatan yang sangat besar. Beliau menawarkan kepada Nabi Ibrahim AS untuk membantu Nabi Ibrahim dari kobaran api tersebut. Namun Nabi Ibrahim AS yang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat penuh, Nabi Ibrahim mengatakan amma ilaika fala. Adapun bantuanmu tidak. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku sebaik-baik pelindung. Maka Allah Subhanahu wa taala yang langsung bertindak memerintahkan kepada api, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan tidak mencelakakan, tidak melukai, tidak menyakiti Ibrahim sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala yang langsung menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar walillahil hamd. Dan ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha, barakallahu fikum. Sungguh Nabi Ibrahim AS juga telah membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh bagi kita sekalian, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Sungguh pada Ibrahim dan juga pengikut-pengikut Ibrahim AS terdapat contoh bagi kalian, yang mana Nabi Ibrahim AS ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, jadi yang akan dikurbankannya adalah anaknya. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim melalui mimpi, dan mimpi seorang nabi selalu benar karena mimpi seorang nabi bagian daripada wahyu.
Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, sekalipun beliau orang yang sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala, seorang yang sangat yakin kepada Allah, namun dengan kebijaksanaannya beliau menggabungkan antara ketulusan, keikhlasan dan juga kebijaksanaan. Walaupun itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, namun beliau ingin ketulusan daripada anaknya Ismail. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, "Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara." Wahai ya bunayya, wahai anakku, aku melihat Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku di dalam mimpi untuk menyembelihmu. Fanzur maza tara, maka bagaimana pendapatmu? Ternyata anak yang soleh ini mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahanda, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu, niscaya engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika kemudian dua hamba Allah Subhanahu wa taala ini telah pasrah dan begitu ikhlas tulus melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, dibaringkan Ismail alaihissalam, kemudian dihunuslah pisau tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala pun memanggilnya, "Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya." Wahai Ibrahim, engkau telah melaksanakan perintah yang datang melalui mimpi tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan sembelihan yang besar. Wa fadainahu bi dzibhin 'adzim. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala tidak menguji kita seperti yang Allah Subhanahu wa taala uji kepada Nabi Ibrahim dan anaknya. Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kepada kita sekalian untuk menyembelih kurban. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan untuk membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena watak daripada manusia telah disebutkan oleh Allah, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kalian manusia benar-benar sangat mencintai harta. Sekalian manusia benar-benar sangat mencintai harta. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menguji keimanan kita dan cinta kita kepadanya. Maukah kita mengeluarkan sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sekalian, kemudian kita memberikan kurban, lalu kita membagi kurban tersebut sebagiannya kepada orang-orang miskin yang membutuhkannya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah taala wa iyyakum. Semoga Allah memuliakan kita dunia dan akhirat. Kita adalah satu umat, agama kita satu, Tuhan kita satu, Nabi kita satu, kiblat kita satu, salam kita satu. Maka kita harus bersatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun." Sesungguhnya ini adalah umat kalian, umat yang satu, dan akulah Tuhannya kalian, maka hanya kepadakulah hendaknya kalian beribadah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan Allah berfirman, "Huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadza." Dialah Allah yang menamakan kalian sebagai umat Islam dari dulu sampai sekarang. Aku, kalian, mereka semua bersatu di dalam satu kata, yaitu kita. Ya, kita. Mari saling berpegangan tangan dengan erat, saling mendukung, bukan tidak saling mempedulikan, saling mengangkat, bukan saling menjatuhkan, saling menguatkan dan bukan saling melemahkan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang beriman, jikalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki kalian. Dikatakan oleh para ahli tafsir, yang dimaksud dengan menolong Allah adalah mengamalkan ajaran-ajaran Allah. Jikalau kita mengamalkan ajaran-ajaran Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kita kepada kejayaan, kemenangan dan kebahagiaan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dengarkanlah beberapa pesan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah taala berfirman, "Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman atas diriku sendiri. Bahkan aku mengharamkan kezaliman untuk berbuat zalim.
Aku haramkan untuk berbuat zalim untuk diriku kepada hamba-hambaku, maka janganlah kalian saling menzalimi. Dan Rasulullah SAW bersabda sambil beliau menyilangkan jari-jarinya, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang beriman yang satu dan yang lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, masalul mu'minina fi tawaddihi wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasad idza ishtaka min hadudun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Hendaknya orang-orang beriman di dalam saling cinta dan berkasih sayangnya mereka bagaikan satu tubuh, yang jikalau ada bagian tubuh kita yang sakit, niscaya yang lain pun ikut merasakan panasnya badannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar walillahil hamd. Wahai para anak, berbaktilah kepada kedua orang tuamu, sebab di bawah telapak kaki ibumu lah surgamu. Dan juga berbaktilah kepada bapakmu, karena sesungguhnya bapakmu adalah korban surga yang terbaik. Rasulullah SAW mengatakan tentang berbakti kepada ibu, ilzamha fa innal jannata tahta qadamaiha. Berbaktilah selalu kepada ibumu, karena sesungguhnya surgamu berada di bawah telapak kaki ibumu. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan, al-ab awsatu abwabil jannah. Bapak itu adalah gerbang surga yang terbaik. Jika orang tuamu masih hidup, maka ini adalah kesempatanmu untuk meraih surga dengan cara berbakti kepada mereka. Jikalau sampai engkau tidak berbakti kepada mereka, sedang engkau terluputkan untuk mendapatkan surga melalui berbakti kepada kedua orang tuamu, sungguh engkau termasuk orang yang celaka, dan sungguh engkau termasuk orang yang sial. Rasulullah SAW yang mengatakan kalimat ini. Rogima anfu rajulin adraka abawaihi dal kibar ahadahuma kilahima falam yudkhilahul jannah. Sungguh hina, sungguh rendah seorang anak yang masih sempat mendapatkan orang tuanya hidup, apakah kedua-duanya ataukah salah satu dari mereka lantas tidak mengambil kesempatan untuk berbakti kepada mereka, dan dia terluputkan dari masuk ke dalam surga. Bahkan sebagian dari orang saleh, mereka sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, namun salah seorang dari mereka dikomentari oleh teman-temannya yang lain, begitu indah ibadahmu, namun satu hal yang tidak baik pada dirimu, yaitu engkau menolak untuk makan bersama kedua orang tuamu. Apa jawaban orang saleh ini? Dia mengatakan, bukan aku enggan, bukan aku sombong untuk makan bersama kedua orang tua saya, tapi yang aku khawatirkan jika aku duduk satu meja dengan mereka, aku khawatirkan aku mengambil makanan yang ternyata diingini oleh orang tua saya, maka aku menganggap itu bagian dari kedurhakaan. Kalau seperti ini dianggap bagian dari kedurhakaan, sekedar khawatir mendahului orang tuanya mengambil makanan yang diinginkan dan diminati oleh orang tuanya, bagaimana pula dengan anak-anak yang senantiasa membentak kedua orang tuanya, bahkan dipanggil-panggil dia sibuk dengan HP-nya, bahkan dia yang memarahi kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa Rasulullah SAW telah mengatakan, la yadkhulul jannah al-aq, tidaklah masuk surga seorang yang mendurhakai kedua orang tuanya. Wahai para istri, berbaktilah kepada suamimu dan taatlah kepadanya, karena sesungguhnya ketaatanmu padanya merupakan jalan menuju surga. Rasulullah SAW telah mengatakan kepada seorang wanita yang datang ke rumahnya, azatu zaujin anki, apakah engkau mempunyai suami? Dia pun mengatakan, iya saya punya. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikanlah betul-betul sikapmu dan pelayananmu kepada suamimu, karena suamimu itulah surgamu dan bisa juga menjadi nerakamu. Yaitu jika engkau berbakti kepadanya,
maka itulah jalan surgamu. Sedangkan jika engkau mendurhakai suamimu, maka itu adalah jalan nerakamu. Wahai para suami, bersikap baiklah pada istrimu, jangan berlebihan di dalam membebani mereka. Bantulah mereka di sebagian urusan-urusan dan pekerjaan mereka. Rasulullah telah mengingatkan kepada kita sekalian, istausu bin nisa'i khaira. Ingat-ingatlah untuk selalu berbuat baik kepada kaum wanita, yaitu istri-istri kalian. Dan Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan penanggung jawab, akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Wahai para kawan, saling mengingatkanlah kalian, tapi jangan dengan kata-kata yang kasar. Saling memberi support, memberikan semangat agar kalian semua sukses sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, berkawan dalam kebaikan. Karena Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Orang-orang yang berkawan pada hari kiamat nanti saling bermusuhan dan saling menyalahkan, kecuali orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang bergaul dan bersahabat di dalam kebaikan. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan wahai para tetangga, saling menghormatilah kalian dan saling peduli tentang kerukunan, kedamaian, kebersihan, dan saling bantu atasi kesusahan. Karena Rasulullah SAW telah mengingatkan, la yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Bukanlah orang yang beriman yang baik orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan dia. Allahu Akbar walillahil hamd. Wahai para orang tua, doamu sangat berharga untuk anak-anakmu. Jauhilah melaknat mereka, jauhilah mendoakan mereka dengan kata-kata yang buruk. Kasih sayangmu, kebijaksanaanmu, dan bimbinganmu untuk anak-anakmu maupun untuk generasi yang lebih muda sangat dibutuhkan dan sangat istimewa. Dan yang lebih tua sayangilah yang lebih muda, serta yang lebih muda hormatilah yang lebih tua. Rasulullah mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan dari golongan kami seorang muda yang tidak pandai menghormati yang lebih tua, dan seorang tua yang tidak pandai menyayangi yang lebih muda. Wahai yang menduduki jabatan kepemerintahan, mudahkan urusan kaum muslimin. Karena Rasulullah SAW telah mendoakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Ya Allah, siapa yang memiliki jabatan dalam urusan umatku, lantas dia lembut dan memperhatikan umatku, maka lembutilah dia. Dan siapa di antara mereka man waliya min ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Dan ya Allah, siapa yang memiliki jabatan lantas dia mempersulit umatku, maka persulit pula lah dia. Makanya kita mendapati orang-orang yang mempersulit rakyatnya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menimpakan masalah demi masalah untuk mereka. Dan wahai para rakyat, taatilah pemerintahmu, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan pemerintah kalian. Masyarakat muslimin, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbu yang hadir dan khusyuk dan penuh harapan agar Allah Subhanahu wa taala lebih mudah untuk mengabulkan doa-doa kita. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan juga dari nerakamu. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwa kami ketakwaannya dan sucikanlah jiwa kami. Engkaulah yang maha kuasa untuk mensucikannya dan engkaulah pelindungnya. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, kami memohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kesucian diri, dan kecukupan. Allahumma kama sunta wujuhana anis sujudi li ghairik wa sunta wujuhana anil mas'alati ghairik. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah melindungi wajah kami untuk bersujud kepada selainmu, maka lindungi pula wajah kami untuk meminta-minta kepada selainmu.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak keturunan yang menjadi penunjuk mata kami, penunjuk kalbu kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang berada di barisan depan di dalam kegiatan amalan soleh. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah kami dan juga kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.